Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashabul hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah pengajian Ahad, pengajian malam Sabtu rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam salah satu perkumpulan di antara perkumpulan dari taman-taman surga, yaitu majelis taklim, majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini juga disebut dengan majelis zikir. Salah seorang murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang bernama Atha bin Abi Rabah, beliau pernah menjelaskan bahwa yang disebut dengan majelis zikir itu adalah majalisul halali wal haram. Yang disebut dengan majelis zikir itu adalah majelis yang membahas, membicarakan tentang halal dan haram. Wa kaifa nusolli wa kaifa nasumu wa kaifa nakih wa kaifa nutallik, dan juga yang membahas tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bahkan bagaimana kita menikah, sampai dengan bagaimana bercerai menurut tuntunan syariat Islam. Itulah yang disebut dengan majelis zikir. Maka intinya pengertian majelis zikir itu adalah majelis yang isinya ilmu tentang agama Islam, bukan sekadar isinya menyebut, memuji, bertasbih ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dengan kita itu mempelajari syariat, sebenarnya kita itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu sedang berupaya untuk taat kepada Allah, bagaimana melaksanakan perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan larangannya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang putusan tarjih Muhammadiyah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai di toharah tentang tata cara berwudu, dan untuk kesempatan malam ini kita akan lanjutkan pada mashul khuffaini, mengusap dua khuf, mengusap dua khuf. Khuf itu apa? Khuf itu adalah semacam sepatu yang rapat menutup sampai mata kaki, tetapi dia bukan sepatu ya. Mirip seperti sepatu tetapi menutup sampai mata kaki. Biasanya digunakan oleh masyarakat ketika musim sangat dingin, untuk menjaga agar kaki itu tidak kedinginan, supaya tetap lembab, tidak kering, tidak dehidrasi gitu ya. Atau digunakan ketika orang sedang dalam perjalanan.
Jadi ketika melakukan perjalanan jauh menunggang unta atau naik kereta, ya apa namanya itu, tandu, maka biasanya orang akan menggunakan khuf ini untuk membungkus kakinya agar tetap bersih, agar tetap lembab dan terlindung dari hal-hal yang bisa merusak kaki itu. Nah, mungkin kalau kita gambarkan sekarang ya seperti sepatu boot, tetapi ini fungsi utamanya bukan sepatu. Terus sepatu itu kan lebih ke melindungi dari benda-benda tajam untuk berjalan, tapi kalau khuf itu lebih kepada untuk melindungi dari cuaca ekstrim ataupun dari sengatan binatang berbisa ketika tidur dan sebagainya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa khuf ini mencakup segala yang dipakai di kaki dan wujudnya menutup sempurna sampai mata kaki. Dari ujung kaki sampai mata kaki tertutup, tidak ada lubangnya, tidak tembus, maka itu hukumnya sama dengan khuf. Sehingga kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, maka kita akan temukan mashul khuffaini biasanya ada keterangan tambahan wal jawrab dan kaos kaki. Selama kaos kaki itu memenuhi kriteria seperti khuf, menutup sampai mata kaki, rapat, tidak tembus pandang, tidak tipis, tidak bolong. Jadi meskipun kaos kaki panjenengan itu tebal, menutup sampai betis, tapi jempolnya bolong, itu tidak boleh. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak guru itu sepatunya mengkilap, celananya klimis rapi, disetrika, begitu mau sholat dibuka sepatunya, kaos kaki ini gue jempolnya bolong. Yang penting orang keton iki. Nah, ini. Ya karena mungkin ya masih eman-eman gitu ya, tidak terlalu inti untuk ganti sehingga dipakai terus gitu ya. Nah, jadi kira-kira sudah ada gambaran nih Bapak Ibu. Jadi yang masuk hukum khuf itu seperti apa? Ya, setiap yang menutupi kaki secara sempurna sampai mata kaki. Nah, orang yang menggunakan khuf seperti ini ketika berwudu mendapatkan keringanan. Saya bacakan dulu putusan mazhab. Mashul khuffaini, mengusap kedua khuf. Wamsah a'lal khuffaini aw nahwihima badala ghuslir rijlaini fil wudu. Wamsah, dan usaplah a'lal khuffaini, bagian atas khuf, dan usaplah bagian atas khuf. Au nahwihima, atau sesuatu yang semisal dengan khuf itu. Nah, tadi maka ada keterangan kaos kaki tadi. Kalau panjenengan pernah berangkat haji atau mungkin umroh di musim dingin, biasanya penjual-penjual atau pedagang-pedagang di toko-toko di Madinah, di Mekah itu menjual seperti kaos kaki tapi bahannya kulit sintetis. Itu nanti menutup sampai ada yang setengah betis, ada yang sampai mata kaki. Itu biasanya digunakan di musim dingin supaya melindungi kaki dari kedinginan. Karena ternyata kalau kita itu terlalu lama kedinginan, untuk kulit-kulit atau kondisi-kondisi orang yang sensitif, itu kakinya itu, tangannya, kakinya, bibirnya, kulitnya itu kering, kemudian sampai pada pecah-pecah dan keluar darahnya. Waktu itu saya menyaksikan teman saya sekelas itu ketika di Madinah karena kedinginan 6 derajat, musim dinginnya Madinah itu 6 derajat. Nah, dia dari Wates Ponorogo, daerah panas, daerah hangat. Itu baru di sana 2 hari bibirnya sudah kering, mengelupas, kemudian
pecah-pecah itu, kemudian kakinya juga keluar darahnya. Ya, kemudian beli itu. Ternyata dengan memakai itu jadi keringatnya tertahan, lembab, jadi tidak dehidrasi gitu ya, tidak kering kulitnya, sehingga tidak berdarah. Nah, mengusap bagian atas khuf ya, atau yang semisalnya termasuk kaos kaki ya, badala ghusli rijlaini fil wudu, sebagai ganti membasuh kedua kaki di dalam wudu. Maka mengusap bagian atas khuf ini kedudukannya itu sama dengan mencuci kaki. Bagi kondisi-kondisi tertentu orang menggunakan khuf karena keadaan tertentu, itu boleh ketika wudu dia tidak melepas khufnya, boleh tidak melepas kaos kakinya. Dan ketika wudu cukup mengusap bagian atas kaos kaki atau khufnya itu. Mungkin karena dingin yang ekstrim atau hal-hal yang lainnya, atau mungkin karena malas juga gak apa-apa sih ya. Malas tapi tidak melanggar syariat kan gak apa-apa ya. Jadi malas nyepot kaos kaki gitu ya, ya sudah, wudunya gak usah dilepas, diusap aja bagian atasnya. Tapi ada ketentuannya, Bapak Ibu, ada ketentuannya. Ketentuannya disebutkan dalam putusan tarjih itu salasan fis safari. Mengusap khuf itu boleh dilakukan dan berlaku selama 3 hari bagi orang yang sedang safar. Jadi kalau orang sedang safar boleh selama 3 hari 3 malam tidak membasuh kaki, tidak melepas khufnya. Jadi mengusap terus selama 3 hari 3 malam. Enggak usah dipikir masalah mambu nih, ini urusan carry ini, masalah mambu nih ya. Urusan lain lagi. Kita masyarakat Jawa karena udah terbiasa tidak pakai sepatu ya, kita kan biasanya gak pakai sepatu, malah biasanya nyeker ya. Apalagi orang-orang daerah gunung itu biasanya nyeker atau ladang itu, jempolnya buat nancep ke tanah sih Pak. Gitu. Kita udah biasa gak pakai sepatu, ketika pakai sepatu rasanya sumpek, bau dikit terasa. Nah kalau orang yang terbiasa pakai sepatu itu biar baunya kayak apa gak merasa ya Pak. Iya, saya punya teman ya, kenalan orang KKN, asalnya dia dari Indonesia Timur lah pokoknya. Hari-harinya pakai sepatu terus, orang non muslim memang. Jadi ya di rumah pakai sepatu. Keseharian kita pakai sepatu kan gak nyaman kalau kita. Itu kalau dia itu pagi mau ke pasar saja beli bubur udah pakai sepatu. Bagi dia ya seperti pakai sendal gitu, pakai sepatu terus. Nah sekali waktunya pas ada kerja bakti bersih-bersih di makam. Nah di kampung kan kalau masuk makam lepas alas gitu ya, lepas alas kaki. Walaupun dia non ya mengikuti lah gitu kan, mengikuti. Kalau ke masjid dia jelas kayak ikut, tapi ikut. Nah kemudian lepas, wah ternyata bau. Nah ternyata bau. Tapi dia merasa nggak bau gitu, biasa saja gitu. Kita yang di sebelahnya yang ikut kerja ya boleh. Tak kira yo nggak sepatu ki orang mampu, tinggu terus gitu. Ternyata bau ternyata. Dan sepatunya nggak pernah dicuci. Katanya semakin sering dicuci malah semakin bau katanya gitu. Ya. Nah, masalah bau itu urusan nomor sekian ya. Kemudian wa yauman wa lailatan fil iqamati. Dan berlaku 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak sedang safar. Jadi kalau berada di negerinya, kampungnya, kotanya sendiri,
mengusap khuf ini berlaku selama 1 hari 1 malam. Tapi kalau sedang safar bisa berlaku 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Kemudian ketentuan berikutnya, malam takhla'huma, selama kamu tidak atau belum melepas khuf tersebut. Jadi berlaku 3 hari 3 malam untuk safar dengan ketentuan selama 3 hari 3 malam itu khuf tidak dilepas. Tidak dilepas. Berarti 3 hari 3 malam tidak mandi. Mungkin saja Pak, mungkin saja gitu ya. Sangat mungkin, apalagi zaman dulu gitu ya. Perjalanan kan, kalau sekarang kita mampir pom bensin ya ada kamar mandi. Kalau zaman dulu kan, apalagi di Arab itu pom bensin ya belum ada, kamar mandi ya nggak ada gitu kan. Jadi kalau sedang perjalanan ya kalau belum sampai tujuan belum mandi. Bahkan kadang sudah sampai tujuan pun nggak bisa mandi, nggak ada tempat mandi, nggak ada air. Saya pernah tugas membalik hijrah di Gunung Kidul Ramadan. Itu demi supaya saya bisa mandi, tuan rumah itu berangkat ngajak sekolah nggak mandi. Karena sumur itu disedot hanya keluar 4 baskom. 2 baskom untuk keperluan dapur, 2 baskom untuk keperluan kamar mandi. Baskom besar ya. Nah, sehingga kalau tuan rumah mandi mau ngajar, padahal beliau itu kepala sekolah, kalau beliau mandi, yo masuk tamu nih ratus gitu ya. Walaupun saya masih kelas 2 sana SMA, mutawasito ya, sanawiyah, SMA aliyah. Jadi kelas 2 SMA waktu itu, jadi tuan rumahnya merasa yo melas kalau nggak mandi gitu. Ya, saya sudah diberi kesempatan mandi setiap hari 2 kali sama tuan rumah itu saja. Itu pulang saya gudikan. Jadi saya di pondok 5 tahun belum merasakan gudikan. Justru mau balik hijrah saya gudikan. Pulang itu mama lah, kok gulungmu siapa yang itu head? Aku kan gatel itu. Jadi mau ngelupas itu. Wong 5 tahun pondok ora gudikan kok malah mau balik hijrah gudikan itu piye? Ya karena mungkin udaranya saya nggak cocok. Jadi airnya terbatas ya. Bisa saja kalau nggak ada air, betul-betul nggak ada, mungkin saya bisa nggak mandi gitu. Kan mandi kalau bukan kondisi harus mandi kan nggak mandi nggak apa-apa gitu ya. Wong yang dinas itu kalau pas libur juga kadang-kadang pagi nggak mandi ya Pak ya. Jadi kalau pagi dinas mandi, tapi kalau sudah nggak dinas itu ya adusnya sore Pak. Nah 3 hari 3 malam tidak melepas, ya tidak melepas. Ini bisa terjadi misalkan panjenengan naik kapal, kalau zaman sekarang naik kapal, misalkan kapal Tidar, kapal Rinjani yang muter Laut Jawa itu, Surabaya, Jakarta, kemudian Sumatera, kemudian Kalimantan, Banjarmasin, Tarakan, Sulawesi, muter terus itu kan kalau perjalanan misalkan dari Surabaya mau ke Kalimantan, misalkan mau ke Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara, itu kan butuh waktu 10 hari di atas kapal. Mandi ya repot gitu. Apalagi kalau sendirian, nanti kita mungkin yang nggak ambil kamar, barang-barangnya nggak ada yang jaga, kamar mandinya umum dan sebagainya, sehingga memilih untuk tidak mandi. Itu banyak terjadi seperti itu. Biasa, orang-orang begitu biasa. Yang pada perantau di sana jadi buruh bangunan itu, ya selama di kapal nggak mandi, itu biasa. Nggak sholat juga sih mereka sih. Nggak mandi, nggak sholat juga, jadi nggak wudu, nggak mengusap khuf juga ya. Kemudian itu ketentuannya tidak melepasnya selama, kalau mungkin berarti sehari semalam, kalau safar berarti 3 hari 3 malam, tidak dilepas. Ya sekalinya dilepas berarti ya ketentuannya batal. Lalu ketentuan berikutnya, wa kana luksuhuma ala tuhrin, dan ketika menggunakannya, ketika memakai khuf tersebut dalam keadaan
suci. Nah, maka kalau diurutkan, kalau kita ingin mengambil keringanan ini, yang pertama kita bersuci terlebih dahulu. Setelah keadaan suci, kita pakai khuf itu. Kita pakai khuf. Maka kalau kita memang berniat untuk tidak melepas khuf, selama kita tidak melepasnya, ketika wudu boleh kita cukup mengusap bagian atasnya. Bilal bin Rabah pernah ditanya oleh Abdurrahman bin Auf tentang wudunya Rasulullah SAW ketika safar. Lalu Bilal bin Rabah mengatakan, saya pernah melayani Nabi ketika beliau buang hajat. Selesai beliau buang hajat, saya menawarkan air untuk wudu, maka beliau kemudian berwudu. Lalu setelah sampai di kaki, beliau mengusap bagian atas kaki, dan beliau mengatakan bahwa aku kemarin menggunakannya dalam keadaan suci. Artinya Nabi tidak melepaskan khuf itu baik ketika buang hajat, baik ketika harian dan sebagainya. Yang penting dijaga kesuciannya. Lalu ketika wudu cukup diusap bagian atasnya. Nah, kalau kita kondisi normal mungkin tidak memerlukan keringanan ini. Tapi di kondisi-kondisi yang safar, tidak normal, mungkin kita jadi sangat perlu. Saya dulu hobinya naik gunung, Pak. Kalau naik gunung kita paling-paling bawa 4 liter air, 5 liter air untuk 3 hari 2 malam. Maka air sangat terbatas. Kalau musim hujan kita kadang bisa nampung, tapi kalau musimnya pas tidak dapat hujan, ya di atas air itu hanya untuk keperluan makan minum. Tetapi saya tetap wudu selama 3 hari tetap buang aja dan tetap cebok. Maya ceboknya ngirit, wudunya juga ngirit. Nah, cara wudu yang ngirit, pernah saya naik gunung, rombongan ngajak anak-anak panti asuhan 25 orang. 24 anak dengan saya jadi 25 orang. Jadi ya, wah, kebutuhannya harus diatur luar biasa. Dari bawa anak banyak itu kan wudu ngatur gitu. Sehingga wudu itu yang dijatah 1 gelas. Ya wudu. 1 gelas saja. Jadi botol air mineral yang 600 ml itu untuk berdua. Untuk berdua. Jadi dibolongi atau dicurke, salah satu ngecurke, yang satu kemudian langsung untuk umur. Wah, curke dikit langsung wajah. 1 kali saja. Curke dikit kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Membasuh itu boleh hanya 1 kali, maksimal 3 kali gitu. Jadi wajah 1 kali, kemudian tangan kanan 1 kali, 1 kali, kepala 1 kali. Nah, selama di atas gunung, sepatu gunungnya nggak usah dilepas, cukup diusap. Karena di gunung ya dilepas malah kakinya kotor malah gitu. Sehingga selama 3 hari itu tidak kita lepas. Nah, itu menjadi salah satu upaya kami untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana mengamalkan sunnah keringanan gitu. Di samping ya di atas tadabbur alam gitu nih, menikmati keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga belajar fikih bagaimana mengambil keringanan ketika wudu, bagaimana sholat di tempat lapang kalau sedang hujan, bagaimana menentukan arah kiblat di waktu sore dan di waktu pagi di atas gunung. Karena pernah kita sholat maghrib, tetapi ternyata sholatnya itu membelakangi kiblat. Ya, naik Gunung Lawu waktu itu saya baru pertama kali sholat di maghrib. Karena ada rona merah, maka wah itu matahari tenggelam di sana, kita hadap ke sana. Begitu paginya subuh kita keluar tenda, loh kok matahari terbit dari sana. Iki apa kiamat yo, matahari terbit itu tenggelam kan? Tempatnya sama gitu. Setelah saya renung-renung, karena kita menginap 2 hari, sorenya baru kemudian, ternyata matahari itu tenggelam di sana, cuma ketutup awan. Sorotannya itu sampai ke sana, gitu. Sehingga di sana warnanya merah. Nah, kita berasumsi itu tempat matahari
tenggelam. Ternyata bukan, itu hanya sorotan matahari tenggelamnya di sana. Sehingga waduh. Nah, kalau anak-anak pada tanya, waduh, diulang betul Mas anu salate. Ora usah apa-apa rasa diulang. Madzhab Imam Mati ora diulang. Nah, madzhab Syafi'i diulang. Itu kalau kita ambil Syafi'i diulang. Karena syarat menghadap kiblat itu syarat. Tapi kalau karena jahil itu kalau di madzhab Hambali dan putusan tarjih tidak perlu diulang, sah salatnya seperti itu. Ya, alhamdulillah memilih putusan yang mudah ya. Kalau diulang itu ya kita kan sholat aja males ya Pak ya. Pokoknya balik ini mana aja, memang temen gitu ya. Nah seperti itu ya urutannya. Jadi wudhu pakai sepatu, kemudian nanti ketika wudhu meskipun batal itu ya cukup diusap bagian atasnya. Kalau sedang safar bisa 3 hari, kalau mukim 1 hari. Nah saya berikan tambahan untuk hukum mengusap khuf ini. Di samping berlaku juga untuk kaos kaki, para ulama juga menjelaskan berlaku juga untuk ya perban. Berlaku juga untuk perban. Hanya kalau perban tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Gips gitu ya. Gips atau perban misalkan patah tulang, ya patah tulang kemudian digips atau diperban yang memang harus dipasang selama 10 hari 2 minggu, maka itu cukup diusap juga, diusap. Dan para ulama berikan keterangan untuk gips atau perban itu tidak ada batasan waktunya, pokoknya sampai dengan dilepas, dan tidak ada ketentuan harus dipakai dalam keadaan suci. Ya kan repot, orang patah tulang mau kemudian kudusin, wah repot gitu ya. Jadi nggak mungkin itu, sehingga tidak dipersyaratkan harus suci terlebih dahulu. Maka itu keringanan yang faktornya adalah darurat. Dalam kaidah fikih disebutkan al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesulitan, keberatan itu mengharuskan adanya kemudahan. Nah, maka ada prinsip taisir. Itu tentang mengusap khuf. Sampai di sini jelas nih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke judul yang berikutnya, yaitu tentang al-hadatsu hadas. Wa ba'da an tatawadda'a bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahirun. Maka setelah engkau berwudu dengan tata cara yang telah disebutkan, maka engkau dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Selama belum keluar darimu sesuatu pun dari 2 jalan, dari salah satu 2 jalan. Ya, selama belum ada yang keluar sesuatu pun dari salah satu 2 jalan. Kita sudah pahami bersama. Kemudian walam tulamisil mar'ah, dan selama engkau belum menggauli wanita, ya, belum melakukan hubungan badan dengan wanita. Kalau di madzhab Syafi'i memang memahami aula mastumun nisa itu atau kamu menyentuh wanita, difahami secara kebahasaan. Dan ini memang lebih hati-hati sih sebenarnya di Bapak Ibu. Jadi dalam pemahaman di madzhab Syafi'i memang ketika bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu otomatis batal wudunya. Dan ini memang lebih hati-hati. Tapi kalau di pendapat tarjih, dan ini sesuai dengan penafsiran Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas yang dijuluki sebagai mufassir Rasulillah, ahli tafsirnya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas ketika menjelaskan aula mastumun nisya au basyartumuhunna au jamatumuh, atau kamu menyentuh wanita, itu maksudnya kamu menggauli wanita, bukan sekedar menyentuh, ya, bukan sekedar menyentuh kulit itu. Sehingga kita temukan memang beberapa keterangan hadis menegaskan Nabi sendiri itu pernah berwudu kemudian menyentuh istrinya. Umar juga begitu, pernah berwudu kemudian menyentuh istrinya, dan tidak wudu lagi kemudian sholat.
Maka kita di Muhammadiyah meyakini bahwa putusan Muhammadiyah sudah tepat, bahwa sentuhan laki-laki dan wanita tidak membatalkan wudu, meskipun ada larangan gitu ya, tetapi tidak membatalkan wudu. Tetapi kita menghormati pendapat dari saudara-saudara kita yang meyakini wudu itu batal jika bersentuhan kulit. Saya punya teman yang laki-laki lulusan mu'alimin, yang perempuan kebetulan kuliahnya ya ngambil meyakini madzhab Syafi'i gitu. Nah, setelah wudu dirangkul sama suaminya, aduh mas, kesel wudu. Bagi laki-lakinya kan nggak batal gitu kan, tapi istrinya meyakini itu batal. Aduh. Sampai tak oleh itu, alah pura kesel rumah tanggamu gitu. Jadi apa perkara masalah wudu. Jadi suaminya sering kerja istrinya itu. Setelah wudu mau sholat baru pakai mukena, ditowel pipinya, dipegang tangannya gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah pindah ke Muhammadiyah. Kesel sih, kesel wudu aja mas. Anu lah pilih pendapat sing ora marai kesel. Nah, gitu. Pindah domisili ikut suaminya, ya sekarang ikut suaminya jadi Muhammadiyah gitu. Dulunya Syafi'iyah. Ya sebenarnya ya jangan begitulah ya, saling menghargai saja gitu ya. Kemudian walam tulamisil mar'ah, kamu belum menggauli wanita, walam tamassa farjaka, dan kamu belum menyentuh kemaluan, Jadi pendapat atau putusan dalam tarjih menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudu. Nah, ini saya berikan keterangan tambahan. Saya tanya dengan beberapa ustadz di tarjih, belum mendapatkan keterangan dulu ketika saya masih belajar. Nah, kemudian tadi saya tanya dengan alumni pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Saya tanya, Ustaz, pendapat tarjih tentang tafsir tulamisil fard, perincian tentang menyentuh kemaluan itu di Muhammadiyah rinciannya apa? Kalau di beberapa pendapat mazhab itu ada rinciannya. Misalkan menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Ada lagi rincian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, bagian putih, bagian dalam. Kalau dengan punggung atau dengan kulit yang lainnya tidak batal. Jadi yang batal kalau dengan telapak tangan. Ada lagi perincian yang menyebutkan menyentuh kemaluan hanya batal jika dibarengi dengan syahwat. Kalau tidak dibarengi dengan syahwat maka tidak batal. Nah, karena ada beberapa keterangan hadis. Misalkan ada seorang sahabat ya, ketika Rasulullah menjelaskan kalau kamu menyentuh kemaluanmu maka wudu. Lalu ada sahabat yang kemudian tanya sama Rasulullah, Rasulullah, saya tadi sholat garuk-garuk, menyentuh kemaluan. Lalu Rasulullah mengatakan, oh tidak apa-apa, kemaluan itu juga bagian tubuhmu sendiri. Maka ada yang kemudian berikan keterangan, oh berarti kalau bukan dalam rangka syahwat nggak batal, atau mungkin tidak langsung tidak batal dan seterusnya itu. Nah, Muhammadiyah keterangannya apa? Tadi beliau menjelaskan bahwa tafsir yang beliau dapatkan ketika belajar di BUTM hanya selama sentuhan itu tidak menggunakan halangan. Jadi kulit langsung ketemu kulit, meskipun tidak dengan syahwat tetap batal. Nah, cuma ketika saya tanya, nah kalau yang nyentuh bagian punggung tangannya bukan telapak tangan ini tapi punggung tangan, batal enggak? Nah, beliau juga bilang wallahu a'lam, wallahu a'lam. Nah, jadi tidak tahu. Maka saya juga tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Jadi pendapat di tarjih menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. Kalau saya pribadi, untuk pegangan saya, menyentuh kemaluan ini menjadi batal selama menyentuh kemaluan itu adalah bil qasdi, memang menjadi maksud, memang sengaja menyentuh, memegang kemaluan, maka batal. Memang bermaksud ini.
meskipun dengan punggung, tapi memang sengaja tujuannya menyentuh kemaluan maka batal tanpa penghalang gitu, okay? Atau dengan telapak tangan baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada hadis khusus menyebutkan, ya, kalau wanita sudah menyentuh kemaluannya maka harus wudu. Ada hadis khusus masalah itu. Itu dijelaskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Karena PBM Yogyakarta itu menerbitkan buku tuntunan toharah, lalu menyebutkan dalil-dalil argumentasi berkaitan dengan putusan tarjih. Di situ disebutkan dalilnya, diantaranya seorang wanita yang menyentuh kemaluan harus wudu. Nah, itu untuk pegangan saya gitu, Pak. Tapi kalau menyentuh kemaluan itu bukan menjadi tujuan, maka tidak batal. Misalkan seperti tadi, garuk-garuk, yang digaruk-garuk pahanya tapi nyenggol kemaluan, maka tidak batal. Itu. Atau menyentuh bagian dekat dengan kemaluan, kok menyentuh tanpa bermaksud untuk memegang kemaluan, maka itu tidak membatalkan itu. Itu bagi saya, pegangan saya selama ini seperti itu. Kemudian wala tanat mutajian nauman sakilan, dan selama kamu belum tidur dengan tidur yang nyenyak dalam posisi berbaring. Jadi yang membatalkan wudu di sini sebutkan yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, apapun bentuknya, sedikit maupun banyak, berbunyi maupun tidak berbunyi. Nah, dengan meyakinkan. Saya tambahi keterangan dengan meyakinkan. Karena kalau was-was itu tidak dianggap, oke? Was-was tidak dianggap. Nah, was-was ini penyakit orang yang orang yang peragu, ya, bimbang. Orang yang was-was ini bahaya. Kemarin saya sempat menyampaikan masalah wudu. Nah, jadi was-was ini bisa merusak ibadah kita. Di tempat saya ada orang wudu itu sampai seperempat jam. Saya wudu semenit selesai, Pak. Ada orang wudu itu seperempat jam. Dari tadi sebelum qomat sampai akhirnya dia masbuk 2 rakaat. Masih di tempat wudu, kerannya muncul terus. Baru sampai di tangan ulangi lagi, sampai di kepala ulangi lagi. Sudah sampai kaki, baru jalan berapa langkah mau masuk masjid, kembali lagi ke tempat wudu. Itu ada sekarang seperti itu. Saya melihat langsung ada orang seperti was-was. Jadi was-was itu dia merasa batal wudu, ada yang keluar dan seterusnya. Maka Rasulullah kan sampai memberikan penegasan, ya, peringatan. Kalau kamu sholat kemudian merasa kentut, jangan batalkan kentutmu sampai terdengar bunyi atau tercium bau. Tapi bukan maksudnya kemudian harus bau dan harus bunyi, ya, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah sampai kamu yakin betul-betul keluar. Walaupun nggak bau, walaupun nggak bunyi, tapi yakin, jelas-jelas dowo, ya. Durasinya jelas itu, ya. Panjang, terasa betul itu, ya. Ya, kalau sudah tidak ada keraguan, kita mantap yakin betul-betul kentut, walaupun nggak bunyi, walaupun tidak tercium bau, maka itu sudah meyakinkan, maka batal. Tapi kalau nggak yakin, tadi kayaknya kentut waktu bangun dari ruko, kok kaya pas rada ngeden, kok kaya des ning rambune ya ora mampu. Terus ke salate, Pak. Teruskan sholatnya. Walaupun bimbang sampai akhir, maka bimbang itu diacohkan saja, jangan diperhatikan. Dalam satu kaidah fikih disebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak akan dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Nah, tadi yang meyakinkan apa? Panjenengan sudah wudu, suci. Masalah kentut masih ragu-ragu, maka hukum asalnya jenengan itu suci. Karena hukum asalnya suci, maka suci. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu nggak bisa dihilangkan
dikalahkan dengan keraguan-raguan. Maka meskipun sampai akhir ya kayak batal, kayak orang ya teruskan saja, ditepis saja kebimbangan itu. Nah, jadi Nabi itu sampai memperingatkan seperti itu, was-was gitu ya, was-was. Dalam masalah wudu juga ada hadis walaupun dhaif, itu Rasulullah mengatakan inna fil wudu'i syaitonun yuqalu lahu walahan yuwasbisu fil wudu. Dalam wudu itu ada setan spesialis. Nah, ini sudah setan S2 Bapak Ibu. Kalau S1 masih umum, ini sudah S2, sudah spesialis, sudah penjurusan gitu ya. Ini setan spesialis, namanya walahan. Apa tugas utamanya itu? Dia spesialisasi mewas-wasi orang yang wudu. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ini dipakai oleh para ulama untuk memberikan peringatan supaya kita lebih waspada gitu. Jadi dalam hal bersuci ini ada setan yang memang membisikkan was-was keraguan-keraguan itu batal. Bahkan beberapa ulama itu, kalau kamu itu sholat kok terasa ada angin keluar tapi ragu-ragu, maka itu sebenarnya setan yang sedang, mohon maaf, menarik-narik rambut kemaluan gitu. Jadi itu bukan kentut, tetapi sedang diutak-utak sama setan supaya kita itu rusak sholatnya itu. Gak kayak untuk masih metu-metu gitu. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman begitu. Nah, ini sampai ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Nah, ya, jadi sampai keluar sesuatu ya itu membatalkan wudu, kemudian menggauli wanita ya meskipun tidak sampai keluar sesuatu dan menggauli. Jadi iltiqa'u khitanain, pertemuannya dua khitan, ini batal wudunya gitu ya. Pertemuan dua khitan ini batal wudunya. Kemudian yang ketiga, menyentuh, memegang kemaluan tanpa penghalang. Lalu yang keempat yaitu tidur yang nyenyak dalam kondisi berbaring. Saya tadi juga tanya sama alumni BUTM ya, pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu kan ada ketentuan tidur mumakkinin ya, atau tidur mutamakin gitu ya. Tidur yang mumakkin itu tidur yang tidak batal wudunya. Ya, kalau di Safinah aja atau Mata Nabi Suja itu ada keterangan orang yang kalau tidurnya posisinya pantatnya masih kokoh gitu ya, masih bertumpu di atas dua pantat, maka itu wudunya tidak batal. Nah, maka alhamdulillah Jumatan aman gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah bertumpunya bukan di kedua pantat gitu ya, mungkin sebelah pantatnya sudah naik atau bersandar atau bertumpu di lengan atau di tembok, maka batal. Ya, maka dia sudah tidak mandiri lagi gitu ya, sudah tidak mandiri. Apalagi sampai kemudian belum sujud rebah, sudah wassalam gitu ya. Nah, maka kalau di mazhab Syafi'i begitu. Nah, kalau di Muhammadiyah yang tidur sampai membatalkan, apakah ketentuannya harus berbaring? Berarti kalau duduk itu nggak batal gitu. Ya, saya tadi juga tanya gitu. Maka beliau menjelaskan ya, pernah mendapat keterangan dari Ustaz di Tarjih, karena saya sendiri dulu belum mendapatkan keterangannya. Ketentuannya itu ketika tidur tidak bertumbuh di tulang punggungnya. Di tulang punggungnya. Saya membaca di tuntunan Toharoh yang dikeluarkan oleh BWMDY, itu disebutkan hadis ya, meskipun tidak disebutkan keterangan derajat hadisnya, tapi hadis itu menyebutkan Nabi pernah tidur dalam keadaan sujud sampai mendengkur. Kemudian beliau sholat subuh, sehingga ditanyakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, Anda tadi sudah tidur? Anda tadi sudah tidur?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya, tidur yang seperti itu bukan tidur yang nyenyak. Jadi tidur dalam keadaan sujud." Nah, cuma saya ya mungkin itu untuk Nabi ya gak nyenyak gitu ya, tidur sujud itu gak nyenyak. Tapi kalau santri
kalau santri itu kalau sudah sujud kok tidur, biar sampai teman-temannya 50 orang semuanya bubar, masjidnya kosong, dia gak bangun itu. Masa ya mau kita katakan itu gak nyenyak, itu tidur ayam gitu sih. Ya kayaknya nyenyak banget itu. Betul-betul sampai ngiler gitu kalau sampai ngiler itu. Ya karena malamnya udah tahajud, tidurnya kadang-kadang sampai malam. Banyak teman kan ngobrol gitu kalau di asrama itu. Nah, jadi subuhnya malah bablas, sujud bablas, rukuk kejungkel, bangun dari rukuk jengkak ke belakang, wes ada saja gitu bocah itu. Sujud bukan bawa sajadah, malah bawanya anduk. Nyamper sajadah digelar sampai buat sholat pede, padahal anduk bukan sajadah yang dibawa itu ya ada. Ada yang pakai celana pendek sudah mulai sholat lupa gak pakai sarung. Ya bocah kan guys, pokoknya daripada di kamar kena sanksi karena terlambat kan, dihitung kan itu kan 1, 2, ya pokoknya berangkat. Sarungnya disampir di atas tempat wudhu, lupa gak dipakai. Sampai di masjid langsung sholat tahajud. Allah baru jawab sama musiknya gitu. Kamu gak pakai sarung apa? Sholat gak sah kalau gak untuk aurat, pakai sarung dulu baru kemudian disurai sama temen-temennya. Ya, pengalaman tuh uji mental betul lah gitu. Kalau jenengan belum pernah mondok, cobalah mondok gitu ya. Ini saya sedang berwacana dengan Ustaz Agus Triawan, Mbok bisa bikin pesantren khusus untuk dewasa seminggu sekali. Jadi ya itu seminggu sekali nginep malam Ahad, nanti ada tahajud, ya semacam mabit lah gitu ya, seminggu sekali. Kurikulumnya dibikin 3 bulan atau 6 bulan. Tidak usah hafal juz amma lah, ya hafal ayat-ayat pilihan atau ngerti kaifiyah yang sifatnya fardu ain, cara wudu yang baik dan benar, tayamum yang sesuai dengan sunnah gitu ya. Kemudian bagaimana hukum-hukum halal haram, mungkin yang pokok-pokok gitu. Sedang ada wacana-wacana, bukan nanti bisa kita wujudkan gitu ya. Gumiwang ada ruang ya benar ya, ada tempat ya. Nah mungkin bisa kita program di sana ada, di sini ada. Nah bikin pesantren lansia. Tadi Magelang ada pesantren lansia, ada juga pesantren tuli khusus untuk tunarungu. Nah jadi kalau saya ngisi, ya saya nggak bisa bahasa isyarat, ada penerjemahnya, ada ustadz dulunya bisa mendengar tapi kemudian tuli. Nah kemudian kalau mengundang ustadz dari luar, ustadznya ceramah dia menerjemahkan, termasuk baca Qur'annya pakai isyarat. Baca Qur'annya isyarat, subhanallah pakai isyarat, subhanallah. Saya nggak tahu isyaratnya bagaimana. Saya pernah ditawari belajar, saya ini sederhana kok. Sederhana ya tapi kayaknya rumit lah. Nanti kalau saya tulis ya saya belajar lah, tapi saya nggak mau tulis. Ya. Tapi kalau mungkin saya ditakdirkan tulis betul ya akan belajar juga pada akhirnya. Alhamdulillah kita masih bisa mendengarnya. Kita gunakan untuk pengajian. Ya, ini salah satu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah itu 4 hal yang membatalkan wudu yang disebutkan oleh putusan tarjih. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu ya, supaya interaktif ya, sesuai kebutuhan berkaitan dengan wudu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat itu sering lupa gitu, Ustaz. Jadi salat kalau di rumah agak jamaah sering lupa, sunat aja kadang-kadang sampai 6 rakaat, berapa? 6 rakaat gitu. Jadi 3 salaman gitu. Jadi pernah salah sih, jadi error gitu. Terus yang kedua itu kalau sudah wudu, yang sama istri batal enggak itu? Tidak. Saya pernah itu memang sama istrinya gitu. Tidak wudu. Iya sudah wudu, sholat saya nyengok, saya sayang itu. Saya dimarahi, batal katanya gitu. Batal enggak itu? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak utangnya pinten sih Pak? Hah? Utangnya pinten? Sholat ini kan lali. Apa kakean utang? Kakean tanggungan
tagihan gitu ya. Ya. Jadi kalau dua itu cuma 3 salaman, harusnya 4 salaman gitu Ustaz. 4 salaman kalau dua. Biasanya cuma 3 salaman gitu. Iya. Jadi sholat sunnah lupa jumlah rakaat. Ya sebenarnya untuk sholat sunnah kalau lupa itu fleksibel. Sholat sunnah itu fleksibel. Ini yang saya pahami. Karena Rasulullah itu pernah memberikan pengajaran, kalau kamu sholat malam kemudian merasa fajar sudah tiba, boleh yang tadinya rencana 3 rakaat kemudian dirubah menjadi 1 rakaat. Jadi untuk sunnah itu, misalkan kita sholat rencananya mau 3 rakaat, tapi kemudian perut kok kayaknya mau error gitu ya, witir yang rencananya 3, udahlah 1 aja, khawatirnya nanti malah batal gitu kan. Misalkan seperti itu boleh. Untuk sunnah itu seperti itu, atau mau ditambah juga bisa. Nah jadi kalau untuk sunnah itu sengaja saja itu fleksibel, apalagi lupa, dan itu sudah bagus itu sholat sunnahnya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, lupa-lupa tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita melatih diri untuk memperhatikan sholat kita. Nah supaya sholat itu kita fokus dan memperhatikan, ya sholatnya jangan pakai autopilot gitu ya. Autopilot itu pokoknya pencet sekali kemudian jalan sampai selesai. Kita sholat itu kan autopilot Bapak Ibu nih. Jadi pokoknya Allahu Akbar, tahu-tahu salam. Saya pernah tanya sama imam sholat subuh, kan santri kadang-kadang di jadwal gitu ya, imamnya sholat. Tak tanya, tadi subuh kamu imami pakai surat apa? Pakai apa ya Mbak ya? Sudah lupa. Kita di imam mau malah ngerti sing diwaca apa. Imamnya saja itu tidak memperhatikan apa yang dibaca. Kenapa? Ya sak nemune. Kita juga sak nemune pokoknya Allahu Akbar ya auto. Allahumma ba'id baini wa baina atayya kama ba'ata baina masjid wa mari Allah menakin. Itu udah tanpa mikir. Kalau yang Allah berkabir, Allah berkabir Alhamdulillah kasir wa subhanallah berutama, itu gak pakai mikir. Pokoknya udah otomatis, itu sudah sistem operasinya itu langsung autopilot. Begitu takbir langsung Allahumma ba'id. Itu udah gak pakai mikir. Karena kita bacaannya itu saja. Gitu, suratnya itu saja. Maka penting kita itu mengupgrade, men-scale up kemampuan kita untuk sholat itu. Maka ya iftitah ya jangan cuma itu terus. Sekali waktu ya pakai wajah wajhiyah. Sekali waktu ya pakai subhanakallahumma bihamdika. Sekali waktu ya pakai kabir alhamdulillah. Lain waktu lagi nanti Allahumma baini. Nah kalau kita punya variasi, ketika mau sholat kemudian memilih, maka otomatis kita memperhatikan. Karena kita ini sholat pakai Allahumma ba'id apakah kabir atau subhana atau wajah itu. Nah kemudian kita sudah ada perhatian, memilih itu sudah memperhatikan. Berikutnya surat juga begitu. Kalau kita punya surat hafalan baru, insya Allah yang baru-baru itu akan kita gunakan. Misalkan ini lagi ngapal surah Luqman, ya baru hafal 3 ayat, tidak apa-apa lah, dibaca yang sudah dihafal itu. Kan 1 ayat juga gak apa-apa, boleh gitu kan. Apalagi sudah 3 ayat. Al-Baqarah dipakai. Nah, ketika kita punya variasi itu, kita jadi perhatian untuk melatih supaya kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, tidak waton pelaku. Kita kalau pulang itu kan ya nggak memperhatikan jalan. Mau ngalamin itu ngerti tengah rumah. Saya pernah karena terbiasa pulangnya ke Jogja. Ya, 9 tahun tinggalnya di Jogja. Pernah saya dari Salaman, Magelang, harusnya rencana itu mau pulang ke rumah Serumbung itu ya tengah-tengahnya antara Jogja dengan Salaman itu Serumbung, perbatasan tempel itu Serumbung, itu rumah orang tua saya. Nah rencana mau pulang ke Serumbung tempat orang tua, sudah
ditelepon orang tua, Bali wis ora Bali nggih. Tapi wong rada ngalamun gitu nggih, rada ngalamun. Padahal kula nggih mboten gadah utang Mas niku. Nek yo ngalamun itu. Jadi waton gas mawon pokoke gas, lampu abang yo mandek, lampu ijo gas mulai wonten niku ngerti-ngerti tekane pingin perapatan pingin Yogyakarta. Bahasa tekan lho. Tekan kene. Ha niku pun Blandang 24 kilometer. Lah kon Bali kok malah tekan kene niku tekan kontrakan sing gerek 7 kilo. Bali balik 24 kilo. Bali kok kontrakan iki. Nek tekan kontrakan masih do Bali aku minggu iki hari kemudian ya balik saya. Ya itu karena autopilot wong kulino, itu kan kebiasaan. Maka supaya tidak hanya autopilot itu kita perlu variasi. Nah, itu sih kita upayakan ke situ. Tapi kalaupun ndak bisa ke situ atau wis kebiasaan ya itu sudah bagus. Kebiasaan yang positif sholat gitu ke. Jadi tidak ada masalah insyaallah Pak nggih lupa-lupa di waktu sholat sunnah itu. Tapi sebaiknya jenengan berusaha supaya nanti ada perhatian, ya ada perhatian ketika sholat. Misalkan sebelum sholat sudah direncana, saya rakaat 1 mau baca Alam Nasrah, rakaat 2 saya mau baca Watini wa Zaitun. Nah gitu kan. Maka begitu rakaat pertama sesuai rencana baca Alam Nasrah laka sadrak. Begitu rakaat kedua sesuai rencana tadi mau baca Watini wa Zaitun betul di sini. Maka kita sudah dapat batin berarti sudah dapat 2 rakaat ya gitu kan. Jadi ada ingatan, ada pengingat gitu. Nah kalau ragu-ragu ditambah bisa enggak Pak Ustaz? Boleh. Boleh? Boleh. Saya sering ragu-ragu gitu, saya tambah 1 rakaat gitu. Boleh. Ya. Ragu-ragu. Sholat sunnah kan Pak? Hah? Sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib semangat terus sholat wajib semangat terus. Emang nggak berjamaah sih. Untuk Alhamdulillah. ngajar. Soalnya temperamalan sih. Kalau sholat sunnah tambah boleh. Tapi kalau sholat wajib kan ada ketentuan sujud sahwi. Kalau sholat sunnah. Untuk yang kedua tentang sentuhan dengan istri tadi sudah saya sampaikan. Kalau pendapat di Muhammadiyah tidak batal. Tidak batal. Tidak batal. Ini pendapat di Muhammadiyah. Tidak batal. Aman Pak, aman. Ya. Mau nyentuh istri 1, istri 2, istri 3 tidak batal. Nah kalau nyentuh istrinya tetangga bahaya. Ini nggak batal, dengan tanggal nggak batal. Haram Pak, tidak boleh. Ya. Jadi menyentuh wanita yang bukan mahram itu dalam pandangan kita dilarang, tapi tidak selalu membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu memang dalam pandangan tarjih tidak membatalkan wudu, tetapi dilarang ketika itu bisa menimbulkan syahwat. Itu ya. Mungkin ada yang lain satu lagi kalau ada, kalau tidak tadi yang dijelaskan persoalan wudhu tapi gak ada yang banyak soal kesusahan. Kalau misalnya sholat kitanya menggunakan wajah yang dari fatwa dan dunia, apakah paketan sebagaimana yang digunakan oleh saudara-saudara kita kemudian menjadi rukunya kan subhana rabbiyal azim, terus sujudnya subhana rabbiyal a'la, kemudian tahiyatnya menjadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul dan seterusnya. Apa begitu apa berdasarkan sering? Gitu. Terima kasih. Nah itu yang di Muhammadiyah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di Muhammadiyah yang dikenal dengan ikhtilaf tanawwu, itu adalah perbedaan-perbedaan bacaan yang sifatnya adalah variasi pilihan. Nah dalam tanawwu ini tidak ada ketentuan istilah paket seperti itu ada. Ya, boleh panjenengan itu memulainya dengan wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal atau kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tapi kemudian ketika rukuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirli. Ketika i'tidal
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ketika duduk di antara dua sujud, pakai yang Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi tidak harus kemudian ya seperti yang di buku Muhammadiyah dari awal sampai akhir, seperti di buku NU awal saya itu enggak seperti itu, enggak. Boleh kita sepanjang sesuai dengan hadis itu. Hanya memang kalau di Muhammadiyah tidak boleh menggabungkan dua doa sekaligus. Jadi tuntunannya kalau di Muhammadiyah itu kalau sudah pakai salah satu doa maka cukup satu. Nah kalau di saudara kita di NU itu ya di Syariah itu menggabungkan bunyi. Misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu satu doa. Digabungkan lagi dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, itu kan menggabungkan dua doa kita. Nah kalau di Muhammadiyah pilih salah satu, Allahu Akbar kabira walhamdulillah saja sampai bukratan wa asila. Nanti sholat yang lainnya pakai wajjahtu wajhiya, tidak digabung. Allahumma ba'id ya Allahumma ba'id saja, jangan ditambah dengan yang kabira walhamdulillah, misalkan seperti itu. Jadi satu. Atau ketika ruku terus kita gabungkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbil azim wa bihamdihi subhanahu quddus rabbul malaikati. Tidak boleh, malahan tidak jadi afdal, malah menyelisihi sunnah Rasulullah, karena Rasulullah itu dalam satu sholat menggunakan salah satu macam. Jadi kalau satu sholat kemudian menggunakan subuh quddus rabbul malaikati war ruh, maka dari awal sampai akhir pakai itu terus dan jangan digabung dengan yang lain. Kalau awal menggunakan subhana rabbiyal azim maka pakai itu. Nanti sujud rukuknya subhana rabbiyal a'la. Nah, satu item digunakan untuk satu sholat, tidak divariasi gonta-ganti atau digabung dengan yang lainnya. Ini pandangan Muhammadiyah. Nah kalau pandangan pendapat yang lainnya ada yang mengatakan boleh, wong itu semua memiliki dasar sunnahnya. Tapi kalau Muhammadiyah satu sholat, satu rangkaian sholat, satu doa. Tapi kalau yang tadi iftitah dengan ruku ini kan lain-lain Pak. Memang Rasulullah variasi-variasi Pak. Kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai itu, tidak ada masalah. Sholat sunnah pakai mana, sholat wajib pakai mana, sholat malam pakai mana, doa pakai mana, tidak ada masalah. Boleh. Bahkan tidak pakai iftitah juga, karena itu sunnah bukan wajib. Allah SWT. Demikian ya untuk ngaji malam ini. Dalam ini pulau pribadi nih. Lihat yang budek nih, aku nggak ngaji mau denger pasti pun pahalanya saya mau kali yang bisa milik sehat. Masya Allah, berkah Pak, berkah. Tetap dapat berkahnya, tetap dapat fadilahnya, tetap dapat pahalanya. Tidak berkurang. Ini pulau serket mangkat nih, ini budek nih. Tidak apa-apa, tetap berangkat terus Pak. Yang di belakang itu tidur Pak, nggak butuh kan. Jadi podo wae berarti. Podo wae rento ceramah ini. Kalau sholat itu suratannya pakai dua pada suratannya dua macam. Suratannya. Ya. Saya baca Nas. Oh boleh. Pakai dua surat boleh. Untuk bacaan surat boleh digabung. Dua surat sekaligus boleh saja. Tidak masalah. Kalau berbeda surat nanti dipisah dengan bacaan basmalah ketika mengawali di awal surat. Ya, boleh saja. Tapi kalau memisah untuk surat yang tidak sempurna, nah ini menjadi hal yang perlu dihindari. Misalkan jenengan ngambil 5 ayat Al-Baqarah, berikutnya kok ngambil 5 ayat Al-Imran, ini jangan. Nah, tapi kalau yang nyambung seperti Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, urut ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu silakan saja, tidak ada masalah. Boleh saja. Hanya saya termasuk yang tidak suka begitu. Wong satu surat itu sudah sempurna kok, ditambahin mana? Tapi boleh Pak, boleh. Saya suka surat yang ringkas dan sempurna daripada yang panjang dan repot gitu. Jadi ya mental cah malesan ya. Gitu. Kalau alam sholat, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam harta, usia, keluarga, bisa diberikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
istiqomah sampai akhir hayat, husnul khotimah, Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah dan Faratul Majid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.